barang berharga kan. Cuma kan mungkin sulit, sertifikat harus dibalik nama, harus apa gitu untuk bisa diuangkan gitu. Makanya akhirnya dibuang. Itu menurut Prio ya, pengakuan cerita Prio kemarin waktu ketemu saya terakhir di lapas. Oh, gini loh Pak, Apaan ada dengar-dengar nih, bener nggak kalau Ririn itu selama pelarian itu, aku cuman mau membuktikan aja dia itu beneran psikopat. Benar nggak kalau Ririn itu selama pelarian itu sempat shopping-shopping, penasaran aja aku, sempat shopping-shopping, belanja micet gitu. Benar nggak itu Pak? Yang tahu kan Prio ya, yang menemani gitu Mbak. Ya itu kata Prio cerita ke saya kemarin. Ya betul kata Prio ya, bukan kata saya gitu, kata Prio. Ngeri juga ya psikopat berarti itu Pak. Yaudahlah, makasih ya Pak Ruslandi, semangat Ya terus ya. makasih Mbak Lydia. Oke, siap. Terima kasih ya. Sebisa mungkin untuk teman-teman, eh, saya ingatkan lagi, misal kita bertanya apa yang mungkin bisa disampaikan Pak Ruslandi yang sehubungan dengan Prio dan kasus Auman ini. Jangan mungkin menyeberang kemana-mana ya, biar nanti tidak ada jaringan publik seperti itu teman-teman. Itu motifnya tadi apa? Menguasai harta korban ya? Menguasai harta korban. Ada dendam sedikit kan, karena ya dulu pernah kenal kan Ririn itu dengan almarhum Budi. Tapi lebih kepada menguasai harta. Terbukti kan banyak harta yang barang-barang yang bernilai yang dibawa, yang diuangkan kan. Harus dengan 20 tahun itu apakah cukup atau gimana? Ada pembelaan lagi atau gimana? Ya 20 tahun itu sebenarnya satu awal keberhasilan saya menarik Prio untuk tidak mengalami tuntutan pidana mati ya. Pertama itu bahwa nanti masih ada perubahan ya, mudah-mudahan gitu kan. Doa dan ikhtiar saya bisa mewujudkan gitu, bisa lebih lebih ringan lagi gitu. Karena lagi-lagi saya meyakini beliau adalah orang yang baik, hanya saja dia berada pada waktu dan tempat yang salah dalam bergaul. Cukup, lanjut Os. Oke, siap. Terima kasih. Dilanjut. Untuk teman-teman, saya harapkan daripada kalian ngetik di bawah, silakan kalian naik untuk bertanya. Kita di sini tuh tujuannya untuk berdiskusi, atau kalian nanti daripada bertanya-tanya atau mendengarkan melihat berita yang cuma katanya atau sepenggal-sepenggal, lebih baik kalian nanti naik di sini berdiskusi untuk mempertanyakan apa yang ada di pikiran kalian. Seperti itu ya. Dilanjut, Mama Room Laundry silahkan dibuka mute-nya. Room Laundry. Halo. Ya, halo Bang. Ya, silakan bertanya. Jadi perkembangan kasus Auman di Indramayu bagaimana itu Bang? Untuk perkembangan mungkin Pak Ruslandi juga, bentar Pak, aku bantu jawab dulu ya. Sebenarnya kalau pengembangan kasus hari ini sidang tuntutan terdakwa dua-duanya, si Prio dituntut hukuman 20, sedangkan si Ririn hukuman metong. Seperti itu untuk update terakhir sidang hari ini. Oke kakak, dilanjut. Bang Kayu, selamat malam.
Bang Kayu. Iya, selamat malam semuanya. Selamat malam menjelang pagi. Saya mau bertanya kepada Pak Ruslandi. Siap. Ya, boleh. Karena dari pemaparan tadi Pak Ruslandi, seyogianya saya ambil kesimpulan karena pengacara itu memberikan penetapan hukum pada kliennya. Jangan garis besarnya yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Dan saya mau bertanya kepada Pak Ruslandi, ketika tersangka terdakwa R ini di hadapan hakim selalu berbohong, apakah dia akan semakin berat hukumannya sesuai dengan yang tuntutan jaksa JPU dengan hukuman mati? Itu saja, Pak. Ya, maksudnya dia semakin banyak berbohong, semakin tidak ada lagi pertimbangan kalau menurut saya. Dari sisi positifnya ya. Jadi ya memang mungkin nanti akhirnya ya konform gitu. Konform itu satu bahasa hukum di mana putusan sama persis dengan apa yang dijatuhkan oleh tuntutan jaksa gitu. Jadi konform nanti. Karena udah maksimal kan pidana mati itu tidak ada lagi yang lebih ini gitu. Kalau ya dari tadi juga sebenarnya tadi kan ada ucapan Ririn masih tidak mengaku kan ketika jalan ke mobil itu. Masih menganggap ya saya nggak ngerti lah pola pikirnya gitu. Ya biarlah nanti majelis hakim yang akhirnya pada finalisasinya memutus seperti apa. Tapi ya dengan kondisi kayak gitu itu kan ya pasti konform biasanya. Oke. Konform itu sama dengan apa yang dijatuhkan tuntutan jaksa. Jadi tidak menambahkan, tidak mengurangi gitu. Linear gitu. Nah, kalau misalkan Ririn dari awal jujur dengan pengakuan dia, apakah nanti jaksa penuntut umum akan berubah tuntutannya ketika Ririn dan Priyo jujur dari awal? Kalau Gimana, Pak? ya sebenarnya tuntutan jaksa sih pasti ya seperti itu gitu kan. Karena ada rumusan bagi penuntut umum mungkin kan dengan Ya, ataupun dari hakim nanti Peristiwa, saat ya. memutuskan vonis. Mungkin ada perbedaan mungkin kalau ada sedikit kejujuran gitu. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Prima. Semangat banget Prima, belum aja disapa. Semangat banget. Mau nanya ini sama ke Kang Ruslandi ya. Ya, boleh. Untuk kasus ini kan si Ririn kan sudah divonis mati ya. Apakah kasus Aman Yani akan ditindaklanjuti? Kang Ruslandi, mohon penjelasan. Jadi kalau ponisnya belum kan? Ya. Ini baru tuntutan jaksa ya, baru tuntutan jaksa. Jaksa menuntut pidana mati. Dan untuk kasus Aman Yani, ini kan sudah dalam perjalanan ya. Jadi tetap berjalan gitu. Jadi sejauh ini sudah banyak yang diperiksa. Iya. Biar itu pengacara Tony nggak pede banget tuh. Ya sebenarnya pede nggak pede ya tetap aja harus konsisten menegakkan hukum gitu kan kalau dia pengacara. Enggak kesel ngelihatnya tuh. Fakta sama Ririn dipercaya Ririn. Iya begitu. Oke Pak. Sama Tony. Jangan di ini dulu Pak, jangan di ini karena etik juga Pak, tidak ininya untuk Benar. Sorry. Tapi kesel sendiri kalau ngelihat itu apa? Kesel sendiri ngelihatnya tuh. Iya Pak, tapi kan ini kan ada narasumber Pak yang ada kaitannya sesama profesi juga. Maksudnya kalau bertanya Betul. jangan karena Betul. pribadinya atau apa. Saya tuh takutnya salah ngomong. Ya nggak apa-apa Pak. Oke. Tetap host juga ini ya teman-teman ya membatasi untuk bukan untuk bertanya sebenarnya sih, cuma kan jangan sampai nanti dengan adanya room kayak ini malah menjadikan citra buruk terhadap seseorang. Seperti itu ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya. Siap.
Oke, aman ya Siap berarti ya. dipanggil, saya siap dipanggil sama Tony. Pengen Eh, debat. Bapak. Jangan gitu, Pak. Ah, Siap. oke. Ini ada yang mau bertanya perihal seputar kasus Pauman dan hasil sidang hari ini nggak? Kalau mau bertanya silahkan kirim permintaan untuk nanya. Kalau tidak masih ada satu tema lagi soalnya. Mungkin bisa typing teman-teman ini kalau teman-teman mau nih. Saya mau dong tanya, Mas. Ya, boleh. Ya, halo, selamat malam Pak Ruslandi. Selamat Ya, selamat ya malam. udah bisa bikin apa namanya, si Prio jadi 20 tahun. Jadi paling enggak banyak yang kebakaran jenggot. Iya. Terus saya juga dari awal udah, sebenarnya saya nggak begitu. Maksudnya saya mengikuti dari awal, cuma saya nggak pengen terlalu ikut terlalu dengerin, tapi karena terlalu banyak konspirasi jadi saya jadi dengerin, dan saya pikir-pikir memang keputusan Prio untuk mengakui itu udah bagus gitu, makanya saya senang banget gitu loh Pak. Itu aja sih, saya bilang terima kasih untuk Pak Ruslandi, thank you. Ya, terima kasih kembali Mbak. Terima kasih supportnya. Thank you Mas Radusing, boleh Oke, siap. Jadi perlu tarik garis lurusnya dulu ya. Bukan berarti ini Kak Siska membela perilaku Prio ya. Iya, bukan. Betul. Oke, jadi biar nanti tidak digiring kemana-mana bahwa roomnya Ladusing ini membela. Bukan. Orang Saya membenarkan saya saya suka karena Prio itu jujur, itu aja sih maksudnya. Oke. Iya. Thank you. Oke, jadi terkadang kan orang menilainya kan Salah paham. beda seperti itu. Yang kita bela itu memang untuk keadilan buat Korban. dan Iya. keluarga korban. Betul. Bukan berarti karena tadi kan saya juga udah menyampaikan, andai saja ini Prio tidak berkata jujur, bagaimana Pak? Sempat kan saya bertanya Iya. sama Pak Ruslandi, kemungkinan susah untuk dibuktikan. Betul. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, kita berdiskusi ini bukan berarti untuk membela para perilaku terdakwa. Teman-teman mungkin membelanya ya karena kejujuran inilah yang diharapkan semua Betul. orang kan gitu. Iya. Itu sih Gitu ya. apresiasi. Sebelum berlanjut ke tema yang ketiga ya, ini ada Bang Namoy dulu nih. Bang Namoy, selamat malam abangku. Selamat malam, Mas. Siap, abangku. Tanya nih Pak Ruslandi Iya, siap. Lanjut. tentang karakter yang katanya SDM Prio itu di bawah gitu kan. Nantinya bakal ada pertimbangan hukum nggak? Iya. Kan Jadi katanya SDM-nya rendah gitu kan. Iya. Ya memang dari sisi SDM mungkin yang dimaksud rendah itu berbeda dengan pelaku Ririn ya, atau juga kebanyakan orang. Artinya di sini ada faktor relasi sosial yang sangat tinggi antara Ririn dengan Prio. Artinya Prio ini lebih manut, lebih nurut, lebih bisa dikendalikan oleh Ririn, dan sebenarnya juga dalam lingkungan sosialnya Prio ini orang yang nurut gitu. Disuruh apapun oleh warga di sekitar komplek itu dia mau gitu. Artinya secara karakter psikologi dia adalah anak yang tidak mungkin membantah gitu, atau tidak mungkin memprotes gitu ketika siapapun yang nyuruh dia, termasuk apalagi Ririn yang mungkin dari sisi lingkungan sosial bagi Prio ya, Ririn ini merupakan teman yang bisa banyak sering memberikan kebaikan mungkin dalam kehidupan sehari-harinya. Nah tapi dalam konteks hukum ini tidak bisa hanya cukup itu Pak. Jadi orang yang dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana ini ada ukuran-ukurannya. Namun atas kejujuran dan nilai daripada keterangan ini, insya Allah akan menjadi bahan pertimbangan yang maksimal gitu Pak. Terima kasih Pak.
Ya, sama-sama. Lalu Ya, makasih Pak. selamat malam. Selamat malam Pak. Perihal mengenai kasus Pak Oman yang terdakwanya Ririn dan Prio ya. Setelah pertanyaan terakhir mengenai itu nanti kita bahas perihal Aman Yani ya. Banyak sekali nanti untuk pengembangan Izin satu lagi, amin. kasus. Oke, siap. Ora Fafa, silakan. Assalamualaikum Kang Rusandi. Waalaikumsalam, Kang. Ya. Ya, salam kenal Kang. Saya belum lama ini di Sumpah advokat juga. Kebetulan satu bendera sama Kang Rusandi. Oh gitu ya. Selamat ya. Sukses. Ya, ini Kang, kan di KUHP baru itu kan saya agak sedikit ini loh Kang untuk membahas tentang vonis hukuman mati itu Kang. Iya. Nah, apakah hakim itu masih mempertimbangkan dan juga memakai undang-undang terbaru dalam memvonis hukuman mati untuk saudara Ririn atau seperti apa Kang? Apakah itu hanya opsi terakhir aja? Analisis daripada Kang Ruslan itu seperti apa Kang? Terima kasih matur suwun Kang Rusandi. Salam kenal nggih. Ya, sama-sama, Mas. Jadi dalam paradigma hukum modern ini ya, hukum baru yang dituangkan dalam KUHP baru nih. Jadi pidana mati itu sebagai pidana pilihan gitu. Jadi kalau dulu pidana mati itu langsung eksekusi gitu kan, ya mengeksekusi jaksa langsung dieksekusi di suatu tempat gitu kan. Dan itu tinggal menunggu persiapan administrasi untuk eksekusi gitu kan. Bisa 1 tahun, bisa 6 bulan, bisa lebih cepat gitu tergantung ada upaya hukum atau inkrah atau belum gitu. Nah, dalam penjabaran KUHP yang baru ini, paradigmanya hukuman mati ini tidak serta-merta gitu, Mas, pelaksanaan eksekusinya. Jadi ada evaluasi selama kurun waktu tertentu gitu yang kita ketahui kan 10 tahun ya. 10 tahun apabila yang bersangkutan ini narapidana ya, berarti kan karena sudah inkrah, sudah jatuh vonis mati, menjadi statusnya bukan terdakwa lagi, menjadi narapidana gitu kan. Nah ini 10 tahun akan diuji. Apabila penilaian dari negara bahwa ini masih bisa diperbaiki, mungkin akan bertahap berubah gitu. Dan itu juga melalui penilaian yang sangat ketat gitu. Gitu Mas. Jadi tidak seperti dulu misalnya Freddy Budiman gitu kan, bandar narkoba. Ketika vonisnya hukuman mati ya tinggal dia sudah habis upaya hukumnya, sudah inkrah gitu kan, lalu tinggal administrasi bentuk hukuman matinya, misalnya ditembak atau apa. Itu dulu seperti itu, sekarang enggak. Gitu. Ya. Siap, kalau berarti ini hanya opsi terakhir berarti Kang Ruslan Opsi ya? terakhir, iya betul. Oke, siap. Matur suwun Kang Ruslan. Sama, salam kenal kembali. Bimbingan arahannya Kang Ruslan. Siap. Kapan-kapan main ke kantor. Oke, siap. Ya. Oke. Terima kasih ya untuk teman-teman tadi perihal mengenai persidangan hari ini. Ya, mudah-mudahan sudah bisa mewakili untuk pertanyaannya dari teman-teman ya. Nah, ini menarik lagi Pak Ruslan ya. Kita lanjut untuk wawancara dulu ya teman-teman. Nanti untuk pertanyaan disambung.